Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang amat sangat menyayangi hamba-hambanya, yang kiranya hamba-hamba tersebut adalah hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa bersabar dan bersyukur, yang mana dalam kondisi, dalam keadaan apapun, hamba tersebut yang dikatakan dalam surah Al-Mu'minun adalah di antara manusia atau hamba-hamba Allah yang beruntung, muflihun, orang yang dia termasuk orang yang berhasil dalam menjalani hidupnya. Dan di antara ciri yang amat sangat bisa kita lihat adalah dia memiliki ketakwaan. Dia pandai dalam hal bermuamalah kepada Allah Tuhannya dan bermuamalah dengan sesama manusia. Dia akan senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang kiranya itu adalah di antara perbuatan yang Allah murkai, perbuatan yang Allah benci. Dan dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang kiranya itu menyebabkan hilang rasa syukurnya kepada Allah. Nah, apa di antara bentuk rasa syukur yang banyak di antara kita lalai, lupa, atau bahkan tidak tahu bahwasanya itu adalah di antara nikmat yang besar yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita. Dan kita perlu tahu, setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada kita berupa amanah-amanahnya. Apapun yang kita miliki, yang ada ketika kita hidup di dunia ini, itu semua adalah titipan Allah. Maka benar ketika kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya itu datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Nah, di antara perkara-perkara itu adalah Allah jadikan engkau, Allah jadikan kita semua di antara makhluk yang paling istimewa, yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Sebagaimana jelas Allah katakan dalam surah At-Tin, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk kesempurnaan. Namun tahukah kita, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebagian dari manusia, ada orang-orang yang dia melakukan perubahan dalam tubuhnya, di bagian tubuhnya. Allah telah ciptakan dia dengan bentuk yang sempurna, dia malah merubah itu, membuatnya terkadang ada yang mirip dengan hewan. Dia rubah bentuk wajahnya, dia rubah telinganya, hidungnya, sampai mulutnya, bahkan yang lain. Ada yang dia malah mentatoi tubuhnya, dan sudah bagus Allah buat dia bersih, tidak ada hal yang menyakiti tubuhnya. Ada yang dia bahkan merubah gendernya, kelaminnya, yang seharusnya dia adalah seorang laki-laki, dia rubah menjadi wanita. Dan berbagai macam lagi hal yang dia dilakukan oleh manusia itu, yaitu menunjukkan rasa tidak syukurnya, tidak bersyukurnya dia terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuknya. Berbeda halnya dengan ketika itu adalah perkara dia adalah suatu yang tidak normal,
penyakit kita katakan, atau bawaan lahir. Seperti misalnya mohon maaf ada yang bibirnya sumbing, dia boleh silahkan dia perbaiki agar normal seperti orang pada umumnya. Atau dia memiliki kelainan di genetiknya, ya. Atau misalnya di kelaminnya dia memiliki 2 kelamin, mungkin boleh silahkan. Ketika dia merubahnya itu agar sebutan itu bukan merubah, tapi dia memperbaiki bagaimana itu normal sebagaimana pada umumnya, itu boleh silahkan. Tapi ketika dia sudah normal, sudah seperti ya biasanya pada manusia umumnya, dia rubah itu, maka ini adalah bagian dari berbuat perbuatan yang mencerminkan dia tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kita akan nantinya bahas kenapa kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah buat, Allah ciptakan, Allah jadikan kita menjadi manusia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ketika kita tahu poin-poin yang kiranya ini adalah di antara hal yang seharusnya kita syukuri, ya. Kenapa? Karena kita tahu kaidah ketika seorang manusia itu dia pandai bersyukur, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Dia akan dinaikkan derajatnya. Dan orang suka, cinta, sayang dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur di sini termaksudlah dia pandai berterima kasih, baik kepada Rabb-nya maupun kepada sesama manusia. Salah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita di Nuh bin Sa'ah yang kita kali ini mengangkat tema karena engkau istimewa. Ya, karena engkau, kita semua manusia yang Allah ciptakan adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Yang dia bukan hanya karena Allah ciptakan dengan bentuk fisik yang baik, sempurna, tapi juga karena Allah telah berikan kepada kita, yaitu berupa akal, otak, untuk berpikir baik dan buruk, benar dan salah. Kita dikasih pilihan. Allah memberikan kita akal sehat untuk berpikir, untuk bisa memilih apa yang terbaik buat kita dan apa yang buruk. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kiranya hal yang bisa membuat kita atau menyadarkan kita bahwasanya kita sudah seharusnya bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika seseorang itu dia bersyukur, akan dia dapatkan rasa damai, nyaman di dalam hatinya. Tenang dia. Tapi ketika dia tidak pandai bersyukur, dia senantiasa mengeluhkan, dia senantiasa menuntut lebih, maka yang terjadi apa? Dia akan terus merasakan ketidaknyamanan, gelisah, ketidakpuasan, dan hal-hal buruk lainnya. Sehingga ini yang kita perlu tahu. Kita harus pahami betul bahwasanya betapa pentingnya rasa syukur itu. Betapa pentingnya kita merasa baik dan merasa bahagia karena Allah telah berikan kita kesempatan untuk hidup dan menjalani hidup ini. Kenapa? Karena sejatinya kita semua ini adalah sang juara. Ya. Karena ketika proses terjadinya manusia itu sendiri, ya, dia berjuang dengan miliaran bibit yang kiranya akan menjadi manusia. Dan yang berhasil menjadi manusia itu adalah berarti orang yang menang melawan miliaran bibit lainnya. Nah, dari sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini adalah bentuk di antara hal yang kita pertimbangkan untuk kita bersyukur kepada Allah.
Nah, jadi poin yang pertama itu, kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus merasa kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna, istimewa? Karena ini Allah katakan dalam Al-Quran jelas dalam surah At-Tin, Allah katakan inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Keyakinan kita bahwasanya Allah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang baik. Kita bisa tahu kenapa kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Coba ketika kita merasakan sakit atau sesuatu yang tidak sempurna dari tubuh kita, maka sudah seharusnya kita bersyukur dengan itu. Ada sebuah kisah kejadian di mana ada seorang syekh yang datang kepadanya seorang pengemis, seorang laki-laki yang dia katakan, "Ya syekh, bantulah aku, sesungguhnya aku adalah orang yang fakir, orang yang miskin, tidak punya apa-apa." Maka syekh ini memberikan pengajaran yang besar kepadanya. Dia katakan, "Tidak wahai saudaraku, engkau adalah orang yang kaya." Maka laki-laki ini kembali bilang, "Tidak syekh, aku adalah orang yang miskin, fakir. Kalaulah tidak, aku tidak mungkin meminta-minta menjadi seorang pengemis." Kembali syekh juga mengatakan, "Wallahi tidak wahai saudaraku, kau adalah orang yang kaya." Kembali si laki-laki ini juga mengatakan perkataan yang sama, "Wallahi ya syekh, aku adalah orang yang miskin. Sehari-hari aku mencari hanya sekedar untuk bisa mendapatkan sesuatu yang untuk aku makan. Maka aku adalah orang yang miskin ya syekh." Maka apa yang dikatakan syekh tersebut? Dia tersenyum, kemudian dia berkata kepada laki-laki, "Wahai saudaraku, apakah kau mau berikan sebelah dari tanganmu? Ku berikan engkau dengan uang ratusan ribu dinar." Maka laki-laki ini mengatakan, "Tidak syekh, aku tidak akan mau memberikan tanganku kemudian kau berikan uang yang sebanyak itu." Oke, saya kembali tersenyum. "Baik, apakah kau mau memberikan satu dari matamu gantikan kutukar dengan sekeranjang mutiara?" Maka kembali laki-laki itu mengatakan, "Tidak syekh, aku tidak butuh itu, aku lebih memilih mataku daripada sekeranjang mutiara itu." Kalau bisa tersenyum, dia mengatakan, "Wahai saudaraku, apakah kau mau ku berikan emas yang beratnya kiloan ganti dengan satu kakimu?" Maka kembali laki-laki itu dia mengatakan, "Wallahi tidak wahai syekh, aku tidak akan melakukan itu." Maka syekh mengatakan, "Berarti kau orang kaya, kau punya mata yang bernilai sampai ratusan ribu dinar, kau punya kaki yang harganya kiloan dari emas, kau punya tangan yang lebih berharga daripada sekeranjang mutiara. Maka kau orang kaya." Maka laki-laki ini mendapatkan pelajaran besar. Dia katakan, "Ya, ternyata aku adalah orang yang kaya. Aku adalah orang yang kaya. Kenapa? Memiliki sesuatu yang amat sangat besar harganya, yang kita seringkali lupa, tidak sadar. Itu adalah bagian nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita." Maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Kasiru minan nas maghbun, nikmatani kasiru minan nas maghbunun." Rasulullah katakan ada dua nikmat yang manusia sering kali lupa kalau itu adalah nikmat yang besar. Apa dia? Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara Nomin Sa'ah. Kita lanjutkan di segmen yang terakhir yang kita mengangkat tema karena engkau istimewa. Nah, tadi Rasulullah mengatakan bahwasanya ada dua nikmat yang banyak sekali di antara kita itu lupa, tidak tahu atau tidak bisa menghargai. Ternyata itu adalah nikmat yang begitu amat besar nilainya. Apa dia? As-sihah wal faragh. Rasulullah mengatakan dia adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Kenapa dua jenis nikmat ini adalah nikmat yang paling besar dan banyak sekali manusia lupa kalau itu adalah nikmat? Yang pertama kita bahas, dia adalah kesehatan. Kenapa kesehatan ini adalah amat sangat mahal nilainya? Seseorang dia baru tahu kalau kesehatan itu adalah harga yang mahal ketika kapan? Ketika dia sakit. Ketika dia harus berobat ke sana kemari, mengeluarkan uang yang tidak sedikit hanya sekedar agar dia bisa sehat kembali. Hanya sekedar mungkin supaya dia bisa melihat kembali, supaya bisa mendengar dengan jelas, supaya dia bisa berjalan dengan kakinya, supaya dia bisa bahkan merasakan. Ada orang yang hilang rasa. Ketika makan dia nggak tahu rasa asin, manis, pahit. Hilang rasanya itu, dia harus berusaha mengobatinya agar dia bisa kembali merasakan. Atau di tubuhnya dia tidak lagi merasakan sakit, tidak merasakan panas, dingin. Hanya karena itu dia terpaksa harus terbang ke luar negeri untuk berobat agar dia bisa kembali merasakan normalnya hidup. Nah, situ dia baru tahu ternyata kesehatan itu nilainya mahal. Nilainya tidak sedikit. Bahkan di antara orang yang paling kaya sekalipun, dia rela menebus, membayar dengan harga yang mahal agar dia kembali bisa sehat. Karena ternyata harta yang dia miliki itu tidak mendatangkan manfaat untuknya. Kalaulah tubuhnya tidak sehat. Kalaulah ternyata yang seharusnya dia bisa makan yang enak-enak, gitu ya, makan makanan yang harganya mahal, ternyata dia tidak bisa menikmatinya. Dia harus makan dengan apa yang telah ditentukan oleh dokternya. Dia harus makan nasi yang kiranya tidak ada nilai gizinya, tidak ada rasanya, bahkan hambar saja. Dia harus makan itu. Dia tidak bisa menikmati makanan yang mewah, hidangan yang luar biasa, dari makanan daging-dagingan, hewan-hewan laut, atau berbagai macam kue. Dia tidak bisa lagi makan. Kenapa? Udah kena sakit gula, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya yang dia harus senantiasa mengkonsumsi obat-obatan hanya karena dia tidak sehat. Padahal seharusnya bisa bahagia. Kenapa? Dia punya harta yang banyak, nilainya yang dia sendiri tidak bisa menghitungnya. Coba lihat, ketika satu nikmat saja yang Allah cabut darinya, yaitu kesehatan, dia betul-betul merasa amat sangat berharga itu kesehatan. Ya kan? Dia amat merasa bahagia. Yang seharusnya dia bisa menikmati kekayaannya, dia punya AC, rumah yang mewah, kemudian lantai yang mungkin dari marmer yang harganya dia datangkan dari luar negeri. Ternyata dia tidak bisa menikmati. Dia harus pakai sandal, yang sandal itu tidak ada harganya. Itu sandal Jepang katanya. Dia harus pijak itu. Kenapa? Kakinya bisa memijak lantai yang dari marmer yang dia beli dengan harga yang mahal tadinya. Makanan begitu juga. Bahkan tempat tidur yang seharusnya amat sangat nyaman, dia harus tidur di tempat dipan yang keras. Karena ternyata dia terkena saraf terjepit dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Coba lihat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Betapa mahal dan berharganya kesehatan. Maka pantas Rasulullah mengatakan, man amana fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu futu yaumih ka'annahu ad-dunya fi jazafiriha. Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang aman di rumahnya, sehat badannya, dia punya makanan untuk dia makan di hari itu, Rasulullah mengatakan cukuplah dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Coba lihat yang nomor 2 tadinya, sehat tubuhnya. Rasulullah gambarkan bukan karena dia memiliki kekayaan, tidak. Sehat tubuhnya, hanya sekedar aman dia di rumahnya, sehat tubuhnya, ada makanan untuk dia makan, maka sudah cukup.
dia dikatakan memiliki dunia dan seisinya. Kenapa? Karena betapa berharganya ketika ini. Nah, yang kedua tadi apa? Kalau yang pertama tadi adalah nikmat kesehatan yang nilainya begitu amat luar biasa dan kita sering lupa. Ketika kita hidup kita sehat, terus kita nggak ingat ternyata sehatnya kita itu adalah suatu yang berharga, aset. Seharusnya kita bisa gunakan untuk beribadah dengan maksimal. Kita ke masjid berjamaah, kemudian kita melaksanakan umroh, haji bagi yang mampu. Kemudian kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya hanya bisa dikerjakan ketika kita sehat. Nah, maka engkau harus betul-betul menghargainya. Karena ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kan dikatakan, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Dan di antara yang 5 itu adalah ketika sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena sakit pasti akan datang, sebagaimana kematian juga akan datang. Nah, kemudian yang kedua apa? Waktu faragh, waktu kosong, waktu yang kita tidak sibuk dengan mengejar dunia. Maka ketika engkau memiliki waktu itu, engkau bisa beribadah, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa melaksanakan hal-hal yang positif, maka lakukan. Hargai itu. Artinya apa? Karena akan datang masa di mana engkau amat sangat membeli waktu, tapi kau tidak bisa melakukannya. Engkau sangat ingin bisa pergi ke masjid, pergi ke majelis-majelis ta'lim, engkau tidak bisa melakukannya. Kenapa? Waktu faragh itu nikmat yang besar, di mana orang-orang yang dia mau berkumpul dengan keluarganya tapi tidak bisa, dia ingin menjenguk atau melihat orang tuanya, dia tidak lagi mampu. Kenapa? Dia telah terbelenggu dengan kesibukan mencari dunianya, yang terus memaksanya untuk bisa terus melakukan itu dan tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena itu adalah nilai yang amat sangat berharga. Dan akan datang masa Allah akan ambil, cabut nikmat itu. Dan ketika itu baru kita sadar bahwasanya itu adalah di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Baru kita sadar bahwasanya ternyata kita adalah makhluk yang istimewa yang Allah ciptakan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita mengenali diri kita, paham betul bahwasanya kita adalah termasuk hamba Allah yang beruntung, maka sehingga membuat kita bersyukur dan terus meningkatkan nilai ibadah kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.